Pendekar Naga Giok. Pertarungan 4. Kepala desa menatap kedua orang itu dengan tatapan penuh kebencian, apalagi saat melihat tuan muda Yokang yang telah menjadi penyebab kematian putrinya, membuatnya semakin ingin mematahkan seluruh tulang-tulang yang ada di tubuhnya. Sekarang kalian tak akan bisa lari lagi karena kehidupan kalian berdua kini berada di tangan kami, ucap Han Huang. Ha, ha, ha. Kita belum bertarung dan belum mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang di antara kita. Aku akan perlihatkan kepada kalian siapa yang akan mati di tempat ini, jawab sang penasehat. Tak lama kemudian penasehat menggigit jari tangannya untuk melakukan ritual sesaat, dan tak lama kemudian pusaran hitam terbentuk di atas langit yang mengeluarkan naga bersayap dari dalamnya. Kepala desa dan Han Huang begitu sangat terkejut saat melihat semua naga kini menuju ke arahnya. Melihat hal itu mereka berdua langsung memasang kewaspadaan, dan siap untuk bertarung dengan para naga yang menuju ke arahnya. Nincu yang tengah bersama Yeyi, begitu sangat terkejut merasakan adanya pusaran jauh dari tempatnya berada. Merasakan hal itu Nincu kemudian menggunakan kekuatan menembus dimensi dan pada akhirnya tiba di tempat keberadaan kepala desa dan Han Huang. Amarah Nincu seketika itu meluap saat melihat keadaan Han Huang dan kepala desa begitu sangat menyedihkan, tubuh mereka dipenuhi dengan luka koyakan yang cukup dalam. Melihat hal itu Nincu langsung mengeluarkan pedang penguasa malam, dan dengan menggunakan teknik langkah bayangan, Nincu melakukan pembantaian kepada para naga yang berterbangan di udara, hingga pada akhirnya Nincu berhadapan dengan naga terakhir yang memancarkan kilauan cahaya dari sisiknya. Di tempat lain pertarungan antara Han Huang dan penasehat menara berlangsung sengit. Walaupun Han Huang tengah terluka tapi dia masih mampu melakukan perlawanan sengit. Beda halnya dengan tuan muda Yokang, dia lebih memilih untuk melarikan diri dari tempat itu daripada bertarung dengan kepala desa. Kepala desa yang tak ingin pembunuh putrinya dapat pergi dari tempat itu, dengan cepat dia pun melakukan pengejaran. Sementara itu Nincu yang tengah berhadapan dengan Raja Naga bersayap, langsung menyerangnya dengan ganas sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Semburan api dan tembakan bola api saat ini tengah memburu keberadaan Nincu, namun serangan-serangan yang dilakukan oleh Raja Naga bersayap hanya dapat mengenai ruang yang kosong. Nincu kembali melesat secepat ke arah naga bersayap dengan menebaskan pedang penguasa malam ke arahnya, namun sayang serangan Nincu dapat dipatahkan dengan kibasan ekor sang naga, yang membuat sang naga dapat lolos dari serangan Nincu. Nincu terus meningkat serangannya yang membuatnya tiba-tiba saja menghilang dari tempatnya berada. Dan tanpa disangka-sangka oleh sang naga Nincu telah berada di dekatnya dan menusukkan pedang penguasa malam ke tubuhnya. Seketika itu juga aura kuat di dalam pedang penguasa malam menghantam seluruh merindian sang naga, yang membuat Raja Naga bersayap tak dapat menggerakkan sayapnya, sehingga meluncur deras ke bawah dan hantam tanah dengan keras. Naga bersayap tak mampu mengepakkan sayapnya lagi, sehingga dia hanya dapat berdiri dengan memakai kedua sayapnya untuk menahan tubuhnya agar tak ambruk ke tanah. Nincu kembali ingin melakukan tebasan ke arah tubuh sang naga, namun tiba-tiba saja naga itu berkata, "Jangan bunuh aku. Aku akan menjadikanmu tuaku jika kau tak membunuhku," ucap sang naga. Nincu menghentikan pergerakannya, dia menatap ke arah sang naga kemudian berkata, "Baiklah. Jika kau ingin menjadi pengikutku maka kau harus melakukan kontrak darah denganku," ucap Nincu.
Jika hanya itu yang Tuan inginkan agar tak membunuhku, maka aku akan melakukan kontrak darah itu, ucap sang naga. Tentu saja, Nincu merasa senang mendengarnya. Dengan meneteskan darahnya di atas kepala sang naga, maka kontak darah itu pun terjadi. Karena sang naga telah menjadi pengikutnya, Nincu kemudian memberikan pil teratai nirwana kepada sang naga, untuk menyembuhkan luka menganga di tubuh sang naga agar kembali seperti sedia kala. Tuanku, kau bisa kapanpun untuk memanggilku jika kau membutuhkan aku, dan seluruh pasukan naga terbang akan datang kepadamu, ucap sang naga. Suatu hari nanti aku pasti akan membutuhkan bantuanmu, pada saat itu aku ingin kau datang kepadaku, jawab Nincu. Aku pasti akan datang kapanpun dan dimanapun jika Tuan memanggilku, ucap sang naga. Raja Naga, aku ingin kau membawa penasehat tak berguna itu pergi dari hadapanku, binasakanlah karena dia sudah tak berguna lagi berada di alam cahaya rembulan ini, ucap Nincu. Baik tuanku, titahmu akan kulaksanakan, ucap Raja Naga. Raja Naga kemudian melesat dengan cepat dan menyambar tubuh penasehat menara, kemudian membawanya menuju angkasa. Teriakan sang penasehat begitu sangat memilukan saat cakar-cakar sang naga mulai mengoyak tubuhnya hingga tak terbentuk lagi. Setelah itu tubuh penasehat akhirnya masuk ke dalam mulut sang naga. Raja Naga bersayap terus melesat masuk ke dalam pusaran gelap, dan pada akhirnya pusaran itu pun menghilang seiring menghilangnya sang naga. Nincu kemudian memberikan pil teratai nirwana kepada Han Huang. Setelah itu Nincu menyalurkan energi murninya ke tubuh Han Huang. Secara perlahan darah yang keluar dari luka koyakan di tubuh Han Huang menguap, dan tak lama kemudian luka-luka itu tertutup kembali. Terima kasih karena Tuan telah memulihkan luka-luka di tubuhku. Tuan, aku ingin kita mencari kepala desa yang tengah mengejar Yokang karena aku takut terjadi hal yang tak diinginkan kepadanya. Karena Yokang sangat licik, dan waktu menghilangnya Putri Xianger Yokang yang telah menculiknya, dan dia hampir saja memperkosa Tuan Putri, ucap Han Huang. Perkataan Han Huang membuat tubuh Nincu bergetar menahan amarah, karena Yokang berani mengusik istrinya. Nincu kemudian meraih tangan Han Huang, kemudian mereka berdua menghilang dari tempat itu. Di tepi sungai, kepala desa tak mampu untuk mengimbangi bertarung melawan Yokang, karena saat ini tubuhnya tengah terluka parah akibat sebelumnya telah bertarung dengan para naga bersayap. Kepala desa terkapar di tanah, dengan tubuh yang berlumuran darah. Saat Yokang ingin menusukkan pedangnya ke arah kepala desa, Nincu telah berdiri menghadang, dan menangkap pedang Yokang dengan tangan kanannya. Yokang menarik kembali pedangnya dari tangan Nincu, tapi sayang pedang itu kini telah meleleh hingga Yokang melepaskan pedangnya. Tatapan dingin Nincu membuat Yokang mundur beberapa langkah ke belakang. Lepaskan aku. Aku akan memberikan kalian banyak kristal energi di dalam cincin ruangku ini, ucap Yokang. Ha, kau anggap semua bisa diselesaikan dengan benda berharga Yokang. Kau terlalu arogan dengan mencoba menodai istriku, untuk itu kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan. Jawab Nincu. Setelah berkata seperti itu, keempatnya kemudian menghilang dari tempat itu, dan muncul kembali tepat di depan rumah kepala desa yang berada di desa awan berkabut. Putri Xianger begitu sangat terkejut melihat suaminya yang saat ini telah membawa Yokang bersamanya. Putri Xianger begitu murka melihat pemuda yang hampir saja menodainya,
Amarahnya seketika itu meledak saat mengingat apa yang telah dilakukan Yokang padanya. Tiba-tiba Ninchu berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan padanya?" ucap Ninchu. Putri Xiang'er kemudian mengambil pedang yang berada di genggaman tangan Han Huang, dan melangkah menuju ke arah Yokang. "Kau suka mempermainkan para wanita, hingga membuat putri kepala desa mati akibat ulahmu, dan untuk itu kau harus membayarnya." Setelah berkata seperti itu, pedang di tangan Putri Xiang'er berkelebat dengan cepat, dan melukai tubuh Tuan Muda Yokang. Pekik kesakitan terdengar dari mulut Yokang, dia pun memohon dan mengiba agar dirinya tak dibunuh. "Tolong jangan bunuh aku rela menjadi budak kalian semua, tolong putri ampuni aku," ucap Yokang. "Coba kau ingat kembali bagaimana saat itu aku meminta belas kasihan agar kau tak menodaiku, tapi apa yang kau lakukan? Kau malah tertawa seperti aku tak punya harga diri di matamu, kau tak bisa dimaafkan lagi." Setelah berkata seperti itu, pedang yang berada di tangan sang putri kembali berkelebat cepat. Saat ini pedang itu telah menebas putus leher Yokang hingga kepalanya menggelinding di tanah. Putri Xiang'er kemudian melepaskan pedangnya dan berlari ke arah Ninchu untuk memeluknya. Ninchu kemudian membalas pelukan hangat sang istri sambil berkata, dia pantas menerima itu semua. Bersambung episode sebelumnya. Pertarungan 3. Episode berikutnya. Kembali pulang ke Istana Phoenix. Kembali pulang ke Istana Phoenix. Pagi hari begitu sangat cerah di alam cahaya rembulan. Menara Bulan mulai melakukan pembenahan diri, mulai dari mengangkat para petinggi menara baru dan juga penasehat yang akan menjadi teman ketua Menara Bulan Han Huang. Han Huang telah mendapatkan haknya kembali sebagai ketua Menara Bulan, dan kepala desa yang akan menjadi penasehat baru menggantikan penasehat lama. Pagi itu Ninchu dan rombongannya diantar oleh ketua Han Huang beserta seluruh pejabat tinggi di Menara Bulan sampai ke depan pintu gerbang menara, karena hari itu merupakan hari kepergian Ninchu dan rombongannya kembali ke Istana Matahari. "Terima kasih atas semua yang telah Tuan berikan kepada kami. Kami semua akan mengenangmu sebagai pahlawan yang telah berjasa dalam kehidupan kami semua, dan untuk itu jika kau memerlukan bantuan dari Menara Bulan di masa depan, maka kami semua akan datang untuk membantumu," ucap Han Huang. "Suatu hari nanti aku pasti akan memerlukan bantuanmu, dan saat itu kita akan bertemu lagi," jawab Ninchu. "Baik Tuan," ucap Han Huang dengan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Leluhur Yeyi melangkah ke arah Han Huang, tak lama kemudian dia pun mengibaskan tangannya, maka muncullah sebuah kitab kuno dan sebuah pedang di genggaman tangannya. Kedua benda itu langsung diserahkan kepada ketua Han Huang. "Aku akan mengikuti Tuan mudaku, maka kau yang akan bertanggung jawab atas kejayaan dan kemakmuran alam cahaya rembulan. Pelajarilah semua isi kitab kuno ini agar kelak kau menjadi orang nomor 1 dan tak terkalahkan di alam cahaya rembulan," ucap Yeyi. Han Huang menerima pemberian Yeyi sambil berkata, "Terima kasih atas pemberian leluhur Yeyi kepadaku. Aku berjanji tak akan mengecewakan leluhur Yeyi," jawab Han Huang sambil memberi hormat. Setelah sedikit berbasa-basi dalam perpisahan itu, pada akhirnya Ninchu kembali ke alam cahaya mentari menggunakan kekuatan menembus dimensi yang dimilikinya. Pada akhirnya Ninchu dan rombongannya tiba di Istana Matahari, dan disambut dengan hangat oleh Sang Kaisar di sana. Di saat berdua dengan Putri Xiang'er di peraduannya,
Nincu mengutarakan keinginannya akan kembali ke Istana Phoenix, karena apa yang dicarinya di alam cahaya mentari dan alam cahaya rembulan sudah didapatkannya. Aku pasti sangat kesepian setelah kau tak ada di sisiku, Kak Nincu. Dapatkah aku ikut bersamamu? Pinta Putri Xiang'er. Untuk saat ini kau belum bisa pergi bersamaku. Setelah semua masalah terselesaikan maka kau akan berada di sisiku untuk selamanya, jawab Nincu. Tak berselang lama mereka pun saling diam, larut dalam pikiran mereka masing-masing. Sebenarnya Nincu begitu sangat kehilangan jika harus meninggalkan Putri Xiang'er yang begitu sangat dicintainya, namun permasalahan peperangan besar yang akan terjadi mengharuskan Putri Xiang'er tetap berada di Istana Matahari, semua itu demi keselamatannya. Selain itu jika Putri Xiang'er ikut bersamanya, maka untuk selalu dekat di sisinya pun akan sulit, karena Nincu harus fokus membentuk kekuatan pasukannya dalam pertempuran besar-besaran dengan para iblis yang bisa saja dan kapanpun dapat terjadi. Tiba-tiba suara Putri Xiang'er memecahkan kesunyian di dalam ruangan itu. Aku akan menunggumu kembali di sisiku sayang, yang aku inginkan setelah kau pergi meninggalkanku kau tak akan pernah melupakanku, ucap Putri Xiang'er dengan senyuman kegetiran hatinya. Nincu meraih tubuh Putri Xiang'er ke dalam pelukannya, dan mendaratkan sebuah kecupan di keningnya kemudian berkata, "Kau merupakan wanita yang telah memberi warna di hatiku, sampai kapanpun aku tak akan pernah melupakanmu," jawab Nincu sambil memeluk erat tubuh Putri Xiang'er. Setelah berpamitan dengan seluruh penghuni Istana Matahari, Nincu pada akhirnya kembali ke Istana Phoenix. Seluruh penghuni istana menyambut sukacita kedatangan Sang Kaisar, begitupun dengan seluruh rakyat di Kekaisaran Phoenix. Walaupun Nincu telah pergi beberapa waktu lamanya, kehidupan rakyat di Kekaisaran Phoenix semakin sejahtera. Semua itu berkat kepiawaian penasehat Biao memimpin Kekaisaran selama Nincu tak ada di tempat. Selama kepergian Nincu, Anchen dan Zurui telah menjadi komandan prajurit yang memimpin prajurit keamanan kota, penasehat Biao yang mengangkat kedua sahabat Nincu itu. Nincu kemudian mengundang kedua sahabatnya itu, dalam perjamuan kecil yang diadakannya. Di saat itu Nincu mengatakan kepada kedua sahabatnya jika dirinya tak ingin dipanggil Kaisar jika mereka tengah bertiga. Mereka bertiga kini berada di dalam satu ruangan dengan makan dan minuman tersaji di atas meja. Mereka meluapkan kesenangan karena lama tak berjumpa, dengan meminum anggur dari guci-guci kecil yang tersusun di atas meja, sambil bercerita yang diselingi candaan, layaknya teman lama yang baru bertemu. Saat tengah bertiga seperti itu, Nincu sama sekali tak menganggap dirinya sebagai seorang kaisar di hadapan kedua sahabatnya itu, sehingga di antara mereka tak terjadi kecanggungan mengingat saat ini Nincu merupakan seorang kaisar. Setelah puas bercerita panjang lebar, pada akhirnya Anchen menyampaikan berita mengenai keberadaan iblis di kota Kekaisaran. "Nincu, kurasa pergerakan iblis telah ada di kota Kaisaran. Sewaktu aku melakukan pengajaran dengan pasukanku, beberapa iblis melarikan diri menuju ke Istana Awan. Kita harus menyelidiki kembali jangan sampai Istana Awan dipenuhi oleh para pengikut iblis," ucap Anchen. "Sepertinya harus ada yang menyelidiki masalah ini. Walaupun Kaisar Istana Awan berada di pihak kita akan tetapi jika ada dari para petingginya yang telah menjadi pengikut iblis, maka lambat laut kekuasaan para iblis di Istana Awan akan semakin luas dan tentunya akan membahayakan Istana Awan di masa depan," ucap Nincu.
Jika diperkenankan biarkanlah kami berdua yang akan menyelidiki masalah ini. Sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah berkeinginan untuk mengetahui dari mana asal iblis yang berada di Kekaisaran Phoenix. Namun mengingat tak ada titah darimu untuk memasuki kota awan, membuat kami berdua mengurungkan niat untuk melakukan penyelidikan sampai ke sana, timpal Zurui. Memang ada baiknya kalian berdua yang menyelidiki masalah ini, agar kita bisa tahu dari mana asal iblis itu, dan ingat. Berhati-hatilah dalam menjalankan misi ini, hindari kontak fisik karena iblis mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jika kalian dalam masalah besar selama di kota awan, gunakanlah simbol dewa di tubuh kalian itu agar aku dapat mengetahui keberadaan kalian, ucap Ninchu. Baiklah. Jika begitu kami berdua akan berangkat besok pagi, jawab Zurui. Setelah mendapatkan perintah langsung dari Kaisar Ninchu, pagi-pagi sekali Anchen dan Zurui telah berangkat menuju ke wilayah Kekaisaran Awan, guna menyelidiki para iblis di sana. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan 4. Episode berikutnya. 3 petinggi Akademi Bulan Suci. 3 petinggi Akademi Bulan Suci. Sore hari Zurui dan Anchen tiba di gerbang kota, dengan melakukan penyamaran dan menggunakan plakat dagang antara dua wilayah kekaisaran, mereka berdua akhirnya berhadapan langsung dengan pemimpin penjaga gerbang. Apa yang ingin kalian cari di kota awan dengan plakat dagang itu? Tanya pemimpin penjaga gerbang dengan menatap penuh selidik, karena wajah Zurui dan Anchen baginya tak terlihat seperti seorang pedagang. Kami berdua ingin mencari barang-barang yang akan dijual kembali ke serikat dagang yang berada di Kekaisaran Phoenix. Sekiranya Tuan tidak mempersulit kami karena kami telah mempunyai plakat dagang dari Kekaisaran Phoenix, ucap Zurui merendah. Apakah kalian berdua baru bergelut sebagai pedagang yang datang ke kota awan? Tanya pemimpin penjaga gerbang dengan penekanan di perkataannya. Anchen kemudian melangkah maju ke arah pemimpin prajurit penjaga gerbang, dan mengeluarkan sesuatu dari cincin ruangnya sambil berkata, "Benar Tuan, ini ada sedikit pemberian dari kami semoga Tuan berkenan," ucap Anchen sambil memberikan sekantong kecil koin emas. Pemimpin penjaga tersenyum kemudian menerima koin emas itu sambil berkata, "Jika kalian ingin mencari barang dagangan, besok malam adalah hari yang tepat karena Paviliun Naga akan mengadakan acara lelang secara besar-besaran, yang diikuti oleh para saudagar, petinggi istana kekaisaran, dan semua kalangan berduit yang ada di Kekaisaran Kota Awan. Kalian bisa memilih-milih barang yang kalian sukai di sana karena kebetulan aku memiliki undangan pada lelang tersebut," ucap pemimpin prajurit penjaga gerbang, sambil memberikan sebuah undangan pada Anchen. "Terima kasih atas undangan ini Tuan, sekarang dapatkah kami masuk ke dalam kota?" tanya Anchen. "Aku tak bisa melarang kalian masuk ke dalam kota karena kalian memiliki plakat dagang, dan itu merupakan alat resmi untuk mencari barang-barang dagangan di dalam kota awan, silahkan. Sekarang kalian bisa masuk ke dalam kota," jawab pemimpin prajurit penjaga gerbang. Setelah tak ada lagi halangan dari pemimpin prajurit penjaga gerbang, Zurui dan Anchen kemudian berjalan masuk ke dalam kota awan. "Kau lihat, begitu mudahnya segala sesuatu diselesaikan memakai koin emas. Malah sekarang kita mendapatkan undangan dari Paviliun Naga yang tentunya di sana akan dihadiri oleh para pembesar kota awan. Kita akan melakukan penyelidikan saat berlangsungnya lelang karena aku yakin jika di dalam lelang pasti akan ada iblis yang menyamar,"
untuk mencari benda berharga yang dibutuhkan oleh mereka, ucap Anchen. Sepertinya kita memang harus memulai penyelidikan awal kita di dalam lelang, dan ada baiknya kita mencari penginapan terlebih dahulu, agar kita dapat menyusun rencana untuk besok malam, jawab Zurui. Maka berangkatlah mereka berdua untuk mencari penginapan di dalam kota awan. Di Kekaisaran Phoenix, Ninchu kedatangan guru besar Akademi Bulan Suci yaitu Kepala Akademi Yuan Haiking, Guru Tao Bao dan Guru Zizi. Para guru yang dahulu begitu dihormati oleh Ninchu, sekarang datang dan melakukan penghormatan kepadanya. Hormat kami yang mulia, ucap sang guru sambil menggenggam tinju memberi hormat. Kalian tak usah sesungkan itu kepadaku, kalian adalah guruku biar bagaimanapun kalian tetap guruku, dan yang harus memberi hormat bukanlah kalian melainkan aku, ucap Ninchu. Ketiga guru itu merasa senang, walaupun Ninchu telah menjadi kaisar besar, akan tetapi kerendahan hatinya telah membuat ketiga guru besar itu bangga karena dahulu pernah menjadi guru baginya. Ada baiknya kita berbicara di ruanganku saja, karena tempat ini tak layak untuk menyambut guru besar seperti kalian, ucap Ninchu. Pada akhirnya mereka berempat pergi menuju ke tempat pribadi sang Kaisar Phoenix. Kita akan lebih nyaman untuk ngobrol di sini, tentunya jauh-jauh guru datang menemuiku pasti ada yang ingin disampaikan padaku bukan? Tanya Ninchu. Kau benar, saat ini kondisi di Kekaisaran Mutiara Hidup sedang tak stabil, putra mahkota Xiaolai saat ini tengah berselisih dengan Kaisar Xiaoyunga, semua itu karena adanya para iblis yang mempengaruhi putra mahkota sehingga putra mahkota menginginkan tahta kekaisaran secepatnya jatuh kepadanya. Kami mengetahui jika saat ini kau telah menjadi Kaisar Phoenix, karena itulah kami sengaja datang ke sini untuk meminta bantuanmu dalam menyelesaikan kemelut yang ada di Kekaisaran Mutiara Hidup, ucap Ketua Akademi Yuan Haiking. Ninchu. Kami tak membayangkan jika hal ini terus berkelanjutan, bisa saja pemerintahan di Kekaisaran Mutiara Hidup akan dalam masalah besar, timpal Tetua Tao Bao. Ketua. Jika boleh aku tahu bagaimana bisa putra mahkota dekat dengan para iblis? Tanya Ninchu. Ambisi putra mahkota untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan di Kekaisaran Mutiara Hidup, membuatnya berguru kepada Raja Iblis. Putra mahkota selama ini tak mengetahui jika dirinya hanya sebagai alat dalam rencana Raja Iblis. Saat ini putra mahkota telah diberikan kekuatan besar oleh Raja Iblis, sehingga dia mampu mengalahkan seluruh praktisi kuat yang ada di Kekaisaran Cahaya Hidup, termasuk praktisi hebat yang berada di Akademi Bulan Suci termasuk aku sendiri. Saat ini Pangeran Xiaolai telah menyuruh para alkemis kuat yang berada di istana serta Akademi Bulan Suci, untuk menyatukan hati dalam membuat pil langit menembus surga yang merupakan pil tingkat 10, semua itu untuk dapat meningkatkan kekuatan Raja Iblis dalam menyerap seluruh kekuatan kuno yang berada di alam semesta. Dan tentunya jika Raja Iblis berhasil mendapatkan kekuatan kuno itu maka peradaban dunia benar-benar akan terancam, jawab Ketua Yuan Haiking. Ninchu terdiam, saat ini dia tengah memikirkan mengenai gejolak yang terjadi di Kekaisaran Mutiara Hidup. Ayah pernah mengatakan kepadaku sewaktu aku masih berada di alam nirwana, jika kekuatan Dewa Iblis kuno yang menyebar di alam semesta telah diserap oleh Raja Iblis, maka Raja Iblis Minglai akan menjelma menjadi Dewa Iblis kuno, lantas siapakah yang telah menjadi Raja Iblis yang akan menggantikannya?
Tak mungkin Minglai yang berada di Kekaisaran Mutiara hidup saat ini, atau jangan-jangan Erlang Wang yang telah menjadi Raja Iblis baru, batin Nincu. Segala pertanyaan kini berada di dalam pikiran Nincu, yang membuatnya merasa jika kekuatan para iblis kini semakin kuat, dengan bangkitnya Dewa Iblis kuno dan munculnya Raja Iblis di alam dunia. Ketua dan Tetua Akademi, aku akan datang ke Istana Mutiara Hidup untuk berbicara dengan Kaisar Xiao Yunga, dalam mencari solusi untuk pemecahan masalah yang terjadi di sana, ucap Nincu. Terima kasih atas bantuanmu Nincu, kami bertiga begitu sangat menghargainya, jawab Ketua Akademi dengan diiringi anggukan kepala Tetua Tao Bao dan Tetua Zizi. Pada akhirnya Nincu memutuskan untuk berangkat ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup esok hari. Setelah berpamitan dengan penasehat Biao, dan menyerahkan puncak kepemimpinan Kekaisaran Phoenix sementara padanya, akhirnya mereka berempat menaiki kereta kuda untuk memulai perjalanan menuju ke Istana Mutiara Hidup. Nincu sengaja tak menggunakan kekuatan menembus dimensi yang dimilikinya, karena Nincu merasa tak enak hati kepada ketiga gurunya, yang telah melampaui kekuatan mereka bertiga. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali pulang ke Istana Phoenix. Episode berikutnya. Lelang. Malam hari, Anchen dan Zurui datang ke Paviliun Naga guna mengikuti lelang yang akan diadakan. Para undangan lelang yang rata-rata merupakan orang-orang terpandang di Kota Awan, serta para petinggi Istana Awan datang mengikuti lelang tersebut. Zurui dan Anchen berada di podium sebelah barat, mata mereka berdua tak lepas memandangi banyaknya para tamu undangan di acara lelang tersebut. Saat mata mereka melihat ke sisi utara podium, Anchen secara tak sengaja bertatapan mata dengan seorang yang begitu sangat dikenalnya. Dia adalah Wuxian yang dahulu merupakan bagian dari Istana Orji. Zurui merasa aneh saat melihat Anchen menatap posisi utara tanpa berkedip, dan setelah melihat ke arah yang sama, Zurui langsung meremas tinjunya menahan amarah, melihat adanya Wuxian di sana yang merupakan seorang perwira tinggi iblis. Ternyata dugaan kita benar, di kekaisaran ini terdapat para iblis, dan tentunya hal ini merupakan kabar buruk bagi Nincu, ucap Zurui. Kita selesaikan lelang ini, setelah itu kita baru akan meringkus Wuxian, jawab Anchen. Aku setuju dengan pendapatmu, kita akan meringkus Wuxian hidup atau mati, jawab Zurui. Lelang berjalan dengan semestinya, naik-menaikkan harga mendominasi suara para tamu undangan yang ingin memiliki barang yang dilelang, hingga pada akhirnya sebuah benda yang menjadi barang utama lelang malam itu dikeluarkan. Benda itu adalah mutiara naga hitam, yang merupakan beda langka dari zaman dulu. Mutiara naga hitam ini ditemukan para penggali tambang di Lembah Naga, sehingga penemu mutiara ini menjulukinya sebagai mutiara hitam Lembah Naga, atau dengan kata lain adalah mutiara naga hitam. Aura murni yang terpancar dari dalamnya dapat terasa jika berada sekitar 3 meter darinya. Untuk khasiat dan apapun yang berguna dari mutiara naga hitam ini, kami juga tak mengetahuinya secara pasti. Yang jelas mutiara ini memiliki aura murni yang sangat kuat. Untuk menyingkat waktu maka mutiara naga ini akan dihargai 5.000 koin emas. Silakan yang menginginkannya untuk menaikkan harga, ucap manajer Paviliun Naga. 5.100 koin emas, ucap salah seorang praktisi bela diri di sisi selatan podium. Semua mata langsung tertuju kepada praktisi bela diri itu.
Mereka semua merasa heran karena praktisi itu berani memasang harga tinggi, sementara khasiat dan kegunaan mutiara naga tak diketahuinya. Tiba-tiba semua orang yang berada di dalam lelang, dikejutkan dengan perkataan seorang pemuda yang menaikkan harga mutiara naga menjadi melambung sangat tinggi. 6.000 koin emas, ucap seorang pemuda di sisi utara yang tak lain adalah Wuxian. Zurui, sepertinya mutiara naga itu begitu sangat dibutuhkan oleh para iblis. Kau lihat sendiri sedari tadi Wuxian sama sekali tak tertarik dengan benda-benda yang dilelang, dan baru kali ini dia tertarik dengan sebuah benda dan berani dihargai mahal olehnya. Kita tak boleh memberikan mutiara itu kepadanya, ditakutkan mutiara itu merupakan sumber kekuatan baru bagi para iblis untuk menghancurkan dunia ini, ucap An Chen. Zurui menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan An Chen sehingga dia pun menawar mutiara naga hitam dengan harga di atas penawaran Wuxian. 7.000 koin emas, ucap Zurui. Mendengar jika Zurui berani menaikkan harga lebih tinggi dari harga yang dikeluarkannya, membuat amarah Wuxian bergejolak hebat. Kurang ajar, Zurui dan An Chen sengaja membuat masalah denganku. Aku takkan mau kalah darinya karena mutiara naga hitam merupakan mutiara yang harus kudapatkan. Ini merupakan perintah langsung dari Jenderal Iblis Yixi, batin Wuxian. Wuxian kemudian berdiri dari duduknya, dia pun lantas berteriak, 1 juta koin emas. Semua yang menyaksikan seorang pemuda begitu berani menawar dengan harga yang tak masuk akal, membuat mereka semua kesal karena harga yang ditawarkan pemuda itu jauh dari pemikiran orang waras, dan terkesan mempermainkan acara lelang resmi dari Kekaisaran Awan. Serasa tak percaya dengan perkataan sang pemuda, seorang petinggi dari Istana Awan lantas berkata, "Kau jangan seenaknya menghargai mutiara naga hitam dengan koin emas sebanyak itu. Koin emas sebanyak itu dapat menghidupi seluruh kota Awan selama setahun. Jika kau memiliki koin emas sebanyak itu, maka buktikanlah agar kami semua yang ada di sini yakin jika kau memang pantas untuk menaikkan harga mutiara hitam setinggi itu," ucapnya. Wuxian yang ditantang sedemikian rupa, lantas mengibaskan tangannya, maka segunung kecil koin emas kini berada di hadapan manajer Paviliun Naga, hingga semua tamu undangan terperangah kaget menyaksikan hal itu. Apakah kalian semua masih belum percaya dengan perkataanku yang mampu membeli mutiara naga dengan harga yang kusebutkan? Ucap Wuxian dengan sombongnya. Dia pun lalu tertawa kecil meremehkan semua orang yang berada di dalam ruang lelang. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulut para tamu undangan lelang yang berada di dalam ruangan itu. Pembuktian Wuxian membuat mereka bungkam 1000 bahasa. Karena tak ada yang menaikkan harga, maka manajer Paviliun Naga mulai melelang kembali harga mutiara naga hitam. Untuk harga mutiara naga hitam dihargai dengan 1 juta koin emas. Jika tak ada yang menaikkan harga lagi, maka mutiara naga akan jatuh di harga 1 juta koin emas. 1 juta. 1 kali, 1 juta 2 kali, 1 juta. Tunggu. Aku masih ingin menaikkan harga mutiara naga hitam. Kau jangan tergesa-gesa untuk memberikan mutiara naga hitam yang kuinginkan itu kepada dia, ucap Zurui sambil menunjuk ke arah Wuxian. Zurui, apa kau sudah gila? Mana mungkin kita memiliki koin emas sebanyak itu, melebihi emas yang dimiliki Wuxian, ucap An Chen sambil berbisik. Tenanglah kawan, aku punya cara untuk mendapatkan mutiara naga hitam. Aku akan menukar kekuatannya 1000 guntur yang kumiliki dengan mutiara naga hitam itu,
jawab Zurui dengan berbisik. Kau sudah gila. Kekuatan 1000 guntur bukankah merupakan salah satu kekuatan terhebat yang kau miliki? Mana bisa kau melakukan hal ini? Ucap Anchen. Aku telah memiliki kekuatan petaka 3000 guntur yang diberikan Ninchu padaku, jadi aku tak memerlukan lagi kitab petaka 1000 guntur, jawab Zurui yang membuat Anchen terdiam. Zurui kemudian berdiri dari duduknya. Dia pun lalu mengangkat sebuah kitab teknik bela diri 1000 guntur di tangan kanannya. Di tanganku ini merupakan kitab teknik tingkat tinggi kekuatan 1000 guntur, aku akan menukarnya dengan mutiara naga hitam itu, dan tentunya bagi yang menginginkan kitab ini harus bisa melebihi 1 juta koin emas itu. Untuk keaslian kitab ini, maka aku serahkan kepada manajer Paviliun Naga untuk melihat keasliannya, ucap Zurui. Zurui kemudian menyerahkan kitab yang ada di tangannya kepada pelayan yang ada di podiumnya, dan pelayan itu segera membawa kitab 1000 guntur ke hadapan manajer Paviliun Naga. Manajer Paviliun Naga segera memanggil para praktisi yang mampu melihat keaslian sebuah kitab kuno, agar dapat mengetahui keaslian kitab milik Zurui. Di podium para undangan, bisik-bisik pun terjadi di antara mereka melihat adanya kitab kuno di acara lelang yang diselenggarakan oleh Paviliun Naga. Tak lama berselang, manajer Paviliun Naga yang memimpin acara lelang kemudian berkata, "Kitab kuno ini asli, dan jika ada yang menginginkan kitab ini maka kalian bisa menaikkan harga mutiara naga hitam," ucap sang manajer. 2 juta koin emasku pertaruhkan untuk mendapatkan kitab itu, ucap seorang jenderal dari Istana Awan. Tunggu. Sebelumnya kitab itu tak termasuk sebagai barang lelangan. Aku telah memenangkan lelang ini dan aku berhak atas mutiara naga hitam itu, ucap Wuxian dengan penuh amarah. Untuk harga mutiara naga hitam belum diputuskan, siapa saja masih boleh menaikkan harga termasuk menukarnya dengan harga sebuah kitab kuno ini. Jika Anda masih menginginkan mutiara naga hitam maka Anda bisa menaikkan harganya kembali, ucap sang manajer. Mendengar perkataan sang manajer ingin rasanya Wuxian segera menyerangnya, akan tetapi melihat banyaknya praktis kuat di dalam ruangan lelang, membuat Wuxian segera menahan gejolak amarah di dalam dirinya. Dia pun lalu duduk kembali di kursinya, dan menatap tajam ke arah Anchen dan Zurui. Kalian telah menyinggungku sebagai perwira iblis, maka setelah lelang ini aku akan menghabisi kalian berdua dan mengambil kembali mutiara naga hitam itu, batin Wuxian. Terdengar suara manajer menggema di dalam ruangan lelang itu. Kembali harga dibuka dengan 2 juta koin emas. Siapa yang menginginkan kitab kuno ini maka harus menaikkan harga mutiara naga hitam, ucap manajer paviliun. Aku akan menaikkan harga mutiara naga hitam menjadi 2.100.000. Paman Jenderal, sekiranya paham dapat memberikan muka sedikit pada pangeran ini, ucap pangeran kedua Istana Awan. Sang jenderal tak bisa berbuat apa-apa lagi walaupun dia menginginkan kitab kuno teknik 1 juta guntur, karena kitab itu telah diminati pangeran kedua Kekaisaran Awan. Tentu pangeran, kitab itu akan menjadi milik pangeran, ucap sang jenderal. Karena tak ada lagi yang berani menaikkan harga, maka aku akan menutup lelang dan memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik kitab kuno ini, ucap manajer paviliun naga. 2.100.000 koin emas 1 kali. 2.100.000 koin emas 2 kali. 2.100.000 koin emas 3 kali. Tok,
Palu pun diketuk yang menandakan jika tak ada lagi yang boleh menaikkan harga. Pemilik kitab kuno Teknik 1000 Guntur adalah pangeran kedua, dan pemilik mutiara naga hitam adalah pemuda yang berada di podium barat, ucap manajer paviliun naga memutuskan pemilik kedua benda yang di dalam hari itu. Tiba-tiba manajer paviliun naga terdiam, karena dia mendengar ada yang berbicara di telinganya dengan jarak jauh. Aku adalah pemenang mutiara naga hitam, aku ingin kau menyerahkan mutiara itu kepada Kaisar Istana Awan. Katakan pada sang kaisar jika mutiara itu milik Kaisar Phoenix dan Kaisar Awan harus menyimpannya sampai Kaisar Phoenix datang untuk mengambilnya, ucap Zurui. Manajer paviliun naga begitu sangat terkejut mengetahui jika yang memenangkan mutiara naga merupakan orang-orang suruhan dari Kekaisaran Phoenix yang agung. Sang manajer tak kuasa untuk menolaknya sehingga dia pun menatap ke arah Zurui dan menganggukkan kepalanya. Zurui tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya sedikit, untuk meyakinkan manajer paviliun naga. Bersambung. Episode sebelumnya. 3 petinggi Akademi Bulan Suci. Episode berikutnya. Siasat Wuxian. Siasat Wuxian. Lelang hari itu pun usai, Zurui dan Anchen pergi mencari keberadaan Wuxian, dan akhirnya mereka berdua menemukan keberadaan Wuxian yang tengah berada seorang diri di tengah kota. Di sisi lain, Wuxian yang tadinya ingin mencari keberadaan Zurui dan Anchen, segera mengurungkan niatnya karena dia merasa Zurui dan Anchen saat ini tengah mengikutinya. Kalian terlalu bodoh karena mencoba mengikutiku, untuk itu aku akan memberikan pelajaran kepada kalian berdua, pelajaran yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup, ucap Wuxian dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Wuxian kemudian melepaskan seekor kelelawar, yang merupakan alat penghubung antara dirinya dengan Jenderal Iblis Yixi. Setelah itu dia pun melesat cepat masuk ke dalam lebatnya hutan. Anchen dan Zurui yang tak mengetahui rencana jahat Wuxian, segera mengejar hingga mereka menghentikan langkahnya saat melihat Wuxian telah berdiri seperti telah menunggu kehadiran mereka berdua. Besar juga nyali kalian berdua sehingga berani mengejarku sampai ke tempat ini, ucap Wuxian. Kau adalah iblis yang harus dimusnahkan, karena kehadiranmu bisa membahayakan peradaban manusia, maka hari ini kami berdua akan melenyapkanmu, ucap Zurui. Wuxian. Aku tak menyangka setelah kau terbuang dari istana orji, sekarang kau malah menjadi pengikut iblis yang merupakan musuh seluruh ras yang ada di alam dunia, di mana harga dirimu sebagai seorang elf. Seharusnya kau bisa melihat bagaimana di masa lalu para leluhur elf telah berjuang untuk dapat musnahkan para iblis, dan mendapatkan kejayaannya di alam dunia. Jika melihatmu telah menjadi pengikut iblis maka mereka akan sangat mengutukmu. Karena aku yang juga merupakan seorang elf begitu sangat malu melihat apa yang kau lakukan saat ini. Timpal Anchen dengan amarah di wajahnya. Aku tak akan peduli dengan itu semua, saat ini ada baiknya kalian berdua mati agar hatiku terpuaskan, ucap Wuxian kemudian menyerang ke arah Anchen. Menyerangnya Wuxian membuat para iblis yang berada di tempat itu, segera keluar dari dalam persembunyiannya dan ikut menyerang ke arah Anchen dan Zurui, sehingga pertempuran pun terjadi. Walau kalah jumlah, Anchen dan Zurui masih mampu memberikan perlawanan, hingga satu persatu para iblis mati di tangan mereka berdua. Melihat semakin banyak para iblis yang berdatangan ke tempat itu, membuat Zurui langsung menggunakan kekuatan petaka petir 3000 guntur,
yang membuat petir besar meluncur teras dari langit dan memporak-porandakan pasukan iblis yang berada di dalam hutan. Anchen yang saat ini menghadapi Wuxian tak tinggal diam, dia pun langsung menggunakan tinju penghancur matahari yang dipadukan dengan simbol dewa yang ada di tubuhnya, untuk menyerang ke arah Wuxian. Anchen melompat ke udara, dan menghantamkan tinjunya silih berganti ke arah Wuxian, yang menimbulkan bola-bola energi yang menghujam langsung ke arah Wuxian. Wuxian tak menyangka sama sekali jika Anchen yang dahulunya sangat lemah, kini berubah menjadi lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya, sehingga Wuxian langsung menggunakan kekuatan tsunami pedang emas untuk menahan serangan kuat yang dilepaskan oleh Anchen. Puluhan pedang emas langsung menuju ke arah bola energi yang menuju ke arah Wuxian, sehingga ledakan energi terjadi di tempat itu saat kedua kekuatan besar itu saling berbenturan di udara. Wuxian terhempas ke tanah dengan keras, sementara Anchen terpental jauh ke darah. Zurui yang melihat Anchen dalam bahaya, tak bisa berbuat banyak karena tiba-tiba sebuah gelombang kejut yang sangat kuat kini menuju ke arahnya. Zurui langsung menggunakan teknik bayangan pemecah keheningan, sehingga gerakannya begitu cepat laksana petir untuk menghindari serangan kuat itu. Akan tetapi serangan susulan yang sangat kuat kembali terjadi. Kali ini sebuah angin tornado yang berselimutkan salju langsung menuju ke arah Zurui. Melihat hal itu Zurui langsung menghantamkan tendangan petir penghancur gunung ke arah angin tornado yang mengarah kepadanya, sehingga ledakan energi kembali terjadi di tempat itu. Zurui terseret beberapa meter ke belakang akibat efek ledakan yang terjadi, namun tak membuatnya goyah. Dia tetap berdiri kokoh dengan dua belati artefak langit di genggaman tangannya. Saat ini posisi Zurui tak menguntungkan lagi karena Anchen telah disandra para iblis, akibat tak mampu bertarung lagi karena luka dalam yang dideritanya. Jenderal Iblis Yixi telah menyandra Anchen yang terluka, sehingga membuat Zurui ragu untuk melanjutkan pertempuran yang terjadi. Menyerahlah. Jika tidak kawanmu ini akan kubinasakan, ucap Jenderal Iblis Yixi. Zurui, aku tak ingin kau menyerahkan diri karena aku. Jika kau lakukan maka hal itu akan membuat kita berdua nantinya akan menyusahkan Ninchu dalam pertempuran besar dalam menghadapi para iblis, dan untuk itu aku lebih baik mati. Jawab Anchen dengan suara yang mulai melemah. Bersambung. Episode sebelumnya. Lelang. Episode berikutnya. Keterpurukan Anchen dan Zurui.